Bayangkan jika hidupmu harus berubah dalam semalam. Seorang gadis muda yang polos, cantik, dan penuh mimpi, terpaksa menikahi seorang dukun berusia 70 tahun hanya demi melunasi utang ibunya yang menumpuk hingga 250 juta rupiah. Namun yang lebih mengejutkan, di malam pertama, sang dukun meminta sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah ini awal dari kehancurannya? Atau justru awal dari rahasia besar yang akan mengubah hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Cerita Atsa yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata dan inspiratif penuh pelajaran hidup. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah, dan keluarga yang harmonis. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah, malam itu sunyi hanya ditemani suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari kebun belakang. Lampu bohlam tua menggantung redup di ruang tengah, berayun pelan ditiup angin dari celah jendela. Di bawah cahaya kuning itu, tampak seorang wanita parubaya duduk bersimpuh, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dialah Bu Lastri, ibu dari Rara. Wajahnya yang tiru semakin terlihat muram, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Sementara itu, Rara, gadis berusia 21 tahun, duduk di samping ibunya. Rambut hitamnya terurai, wajahnya cantik meski sederhana, namun malam itu tampak kusut oleh keresahan. Ia menggenggam erat tangan ibunya, mencoba menenangkan tangisan yang tak kunjung reda. "Bu, tolong berhenti menangis. Kalau ibu terus begini, Rara makin bingung harus bagaimana," ucap Rara dengan suara bergetar. Namun tangisan itu semakin menjadi. "Nak, utang kita sudah menumpuk 250 juta. Rentenir itu datang siang tadi, dia mengancam akan menyita rumah ini kalau besok kita tidak melunasinya. Ibu tidak tahu harus apa lagi." Perkataan itu membuat hati Rara serasa dihantam palu. Utang itu bukan angka kecil. Selama ini ia hanya membantu ibunya dengan berjualan jajanan di pasar, penghasilannya bahkan tidak sampai 1 juta per bulan. Bagaimana mungkin bisa melunasi 250 juta? Rara menggigit bibirnya. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan, hidup keluarga kecil itu berubah total. Ayahnya meninggalkan mereka tanpa harta, hanya sebuah rumah tua yang hampir roboh. Sejak saat itu, Bu Lastri terpaksa berhutang sana-sini untuk biaya hidup, sekolah adik Rara yang masih SMP, serta membayar pengobatan ketika Bu Lastri sempat sakit keras. Hutang kecil itu terus berbunga, hingga akhirnya membengkak jadi angka yang mustahil dibayar. Rara menunduk, kedua tangannya meremas kain rok lusuhnya. "Bu, kalau begitu kita kabur saja. Kita pindah ke kota lain, cari kerja, mungkin bisa mencicil perlahan. Yang penting jangan sampai jatuh ke tangan rentenir itu." Namun ibunya langsung menggeleng putus asa. "Tidak bisa, Nak. Mereka punya orang di mana-mana. Kemanapun kita lari, mereka akan tetap mengejar. Dan ibu takut. Mereka bukan orang baik-baik. Mereka bisa menyakiti kita." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Rara merasakan dada sesak, seakan dunia ini menutup semua jalan keluar. Saat itulah, pintu rumah diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok. Suaranya membuat jantung Rara berdegup kencang. Bu Lastri buru-buru berdiri, menyeka air mata dengan selendang, lalu membuka pintu. Di ambang pintu berdirilah seorang lelaki tua dengan jubah hitam longgar. Wajahnya keriput, rambut dan jenggotnya putih panjang, namun sorot matanya tajam menusuk. Semua orang di desa mengenalnya. Dialah Mbah Wiryo, seorang dukun sakti yang terkenal angker sekaligus kaya raya. "Apa kabar, Lastri?" Suaranya berat dan dalam, menimbulkan rasa gentar. Bu Lastri menunduk sopan, tubuhnya gemetar.
"Embah, ada apa malam-malam begini?" Embah Wiryo melirik ke dalam rumah, lalu matanya berhenti tepat pada sosok Rara yang duduk di ruang tengah. Senyuman tipis mengembang di wajahnya, senyum yang justru membuat bulu kuduk berdiri. "Aku datang untuk menawarkan jalan keluar dari semua masalahmu," katanya tenang. "Aku tahu kau punya utang besar, dan aku bisa melunasinya. Asalkan anakmu, Rara, mau menjadi istriku." Seakan waktu berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepala Rara, membuat tubuhnya lemas. Ia menatap ibunya, lalu Mbah Wiryo, dengan mata melebar penuh ketakutan. "Apa? Apa maksud Mbah?" Rara berteriak, suaranya bergetar. "Aku menikah dengan Mbah? Tidak, tidak mungkin." Namun Mbah Wiryo tetap tenang, bahkan tertawa kecil. "Kenapa tidak mungkin? Aku memang sudah tua, 70 tahun. Tapi aku kaya. Aku bisa menyelamatkan ibumu dari utang. Kalau kau menolak, silakan, tapi siap-siaplah rumah ini disita. Ibumu dan adikmu menderita." Rara menoleh pada ibunya yang kini menangis terseduh. Wajahnya penuh ketakutan. Bu Lastri mendekati putrinya, memegang tangannya erat-erat. "Nak, maafkan ibu. Tapi, hanya ini satu-satunya jalan. Tolonglah, demi ibu, demi adikmu. Kau satu-satunya harapan kami." Air mata Rara jatuh deras. Dunia seolah berputar begitu cepat. Dalam satu malam, ia dipaksa memilih. Mengorbankan hidupnya dengan menikahi seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun, atau membiarkan keluarganya hancur diterkam hutang. Di sudut hatinya, ia berteriak ingin menolak. Tapi tatapan penuh harap dari ibunya menusuk hatinya. Dan saat itu, tanpa ia sadari, masa depan Rara yang penuh luka baru saja dimulai. Malam itu, setelah kepergian Mbah Wiryo, rumah kecil keluarga Rara terasa seperti penjara yang menyesakan. Rara terduduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang-ngiang di kepalanya, "Aku bisa melunasi hutangmu, asalkan Rara mau menjadi istriku." Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin melawan. Tapi air mata ibunya yang terus mengalir membuat hatinya runtuh. Bu Lastri masih menangis terisak sambil memegangi dada, seolah jantungnya tak kuat menahan beban. "Bu, kenapa harus aku? Kenapa bukan cara lain? Aku masih muda, Bu. Aku punya mimpi. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin bekerja di kota." Suara Rara parau, nyaris tak keluar. Ibunya menunduk, tidak berani menatap wajah anak gadisnya. "Nah, ibu tahu ini berat. Tapi apa ibu tega melihatmu, adikmu, kehilangan rumah? Kita akan hidup di jalanan, mungkin lebih buruk dari ini. Hanya Mbah Wiryo yang sanggup menolong kita." Rara menatap ibunya lama, perasaan campur aduk. Ada amarah, ada kecewa, tapi juga iba. Ia tahu ibunya tidak sedang mengada-ada. Utang itu nyata, dan ancaman rentenir juga nyata. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat seperti api yang menjilat daun kering. Desa kecil itu memang tidak pernah kekurangan bahan gosip. Para tetangga mulai berbisik-bisik di pasar. Kasihan si Rara. Masih muda cantik tapi harus dinikahkan sama dukun tua. Ya, tapi setidaknya keluarganya bisa selamat dari utang. Aduh, jadi istri dukun itu? Entahlah, berani sekali dia. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Rara seperti duri. Ia berjalan pulang dari pasar sambil menunduk, membawa sayur untuk makan siang, tapi setiap langkah seolah menginjak bara api. Pandangan orang-orang membuatnya ingin berlari sejauh mungkin. Sore itu, Mbah Wiryo datang lagi. Kali ini tidak sendirian. Ia membawa 2 orang pria bertubuh kekar, anak buahnya yang biasa membantu saat ritual. Mereka membawa sebungkus besar berisi uang tunai. "Lastri, ini pelunasan hutangmu. Mulai hari ini, kau bebas dari jeratan rentenir. Tidak ada lagi yang akan mengejar kalian."
Ucapan Mbah Wiryo terdengar seperti vonis. Ia menatap Rara dengan tatapan puas. Sebagai gantinya, aku ingin Rara segera dipersiapkan. Kita akan melangsungkan akad minggu depan. Rara tersentak. Minggu depan? Itu artinya hanya 7 hari lagi ia akan resmi menjadi istri seorang kakek berusia 70 tahun. Tidak, tidak mungkin secepat itu. Lirih Rara, wajahnya pucat. Mbah Wiryo menyeringai. Semakin cepat semakin baik. Lagi pula, aku sudah lama mengincarmu, Rara. Wajahmu, auramu, berbeda dari gadis lain. Kau istimewa. Ucapan itu membuat tubuh Rara merinding. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi kaki dan tangannya seperti terkunci. Setelah Mbah Wiryo pergi, Rara menangis sejadi-jadinya di kamar. Ia memeluk bantal, wajahnya basah oleh air mata. Ya Tuhan, kenapa hidupku harus begini? Kenapa harus aku yang jadi korban? Aku belum siap, aku belum sanggup. Malam itu, Bu Lastri masuk ke kamar, duduk di sisi ranjang anak gadisnya. Tangannya yang kasar dan keriput membelai rambut Rara. Nak, maafkan ibu. Semua ini demi kebaikan kita. Demi adikmu. Ibu tahu hatimu hancur, tapi percayalah, nanti kau akan terbiasa. Terbiasa. Rara menoleh dengan mata merah. Bagaimana bisa terbiasa? Bu? Aku akan menikahi orang yang jauh lebih tua dari ayah. Aku bahkan tidak mencintainya. Air mata Bu Lastri jatuh lagi. Ia tahu Rara benar. Tapi semua sudah terlanjur. Jalan itu sudah dipilih. Hari-hari berikutnya, rumah Rara dipenuhi orang-orang yang datang membawa kabar. Ada yang mengejek, ada yang iba, ada pula yang sekadar ingin tahu. Namun tidak ada satupun yang benar-benar bisa menolong. Rara semakin terpojok. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang dijual, tapi juga seluruh masa depannya. Setiap malam ia menangis dalam doa, berharap ada mukjizat yang bisa membebaskannya dari takdir kejam ini. Tapi waktu terus berjalan, dan hari pernikahan itu semakin dekat. Hari yang paling ditakuti itu akhirnya tiba. Sejak subuh, rumah kecil keluarga Rara sudah ramai oleh beberapa tetangga yang diminta membantu. Namun suasana jauh dari meriah. Tidak ada musik gamelan, tidak ada dekorasi bunga yang indah, bahkan tidak ada riasan berlebihan. Hanya ada beberapa kursi plastik, tikar yang digelar di lantai, dan meja kecil tempat penghulu akan duduk. Rara duduk di kamar, menatap bayangan dirinya di cermin kusam. Wajahnya cantik, tapi pucat. Matanya sembab karena menangis semalaman. Di kepalanya terpasang sanggul sederhana, dan tubuhnya dibalut kebaya putih peninggalan almarhum neneknya. Semua serba seadanya, seperti pernikahan yang dipaksa tanpa cinta. Di luar, bisik-bisik warga terdengar jelas. Kasihan sekali, masih 21 tahun harus nikah sama dukun sepuh. Tapi mau bagaimana lagi? Demi hutang, semua rela. Entah kuat atau tidak dia nanti. Bisikan itu menusuk hati Rara. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya ingin membuka pintu, berlari sejauh mungkin, meninggalkan semua ini. Tapi ia tahu itu tidak mungkin. Ibunya sudah memohon-mohon, bahkan bersujud di kakinya semalam agar tidak lari. Hutang sudah dibayar, dan pernikahan ini harus terlaksana. Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang terdiam, lalu berbisik. Mbah Wiryo turun dari mobilnya dengan jubah hitam dan kopiah putih. Meski usianya sudah 70 tahun, langkahnya tegap. Sorot matanya tajam, membuat siapapun yang melihatnya menunduk takut. Di belakangnya, 2 anak buahnya membawa kotak besar berisi mas kawin dan sesajen untuk ritual. Saat Rara melihatnya dari balik jendela, jantungnya serasa berhenti. Tubuhnya gemetar, wajahnya semakin pucat. Ya Tuhan, benarkah aku akan menikahi dia? Gumamnya lirih. Prosesi akad dimulai.
Penghulu duduk di depan, bersama beberapa saksi. Mbah Wiryo duduk dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajah keriputnya. Sementara Rara, dengan langkah gontai, keluar dari kamar ditemani ibunya. Suasana hening, hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang terdengar. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Mbah Wiryo terdengar lantang, tanpa ragu sedikit pun. Semua saksi langsung mengangguk. Pernikahan itu sah. Rara menunduk dalam-dalam, air matanya menetes membasahi kebaya putihnya. Dalam hati ia berteriak, "Tidak, aku tidak rela. Kenapa aku harus menikah dengan orang yang tidak kucintai? Kenapa hidupku harus seperti ini?" Tepuk tangan kecil dari sebagian tamu terdengar, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Suasana hambar, bahkan cenderung mencekam. Warga desa hanya saling pandang, sebagian berbisik sinis, sebagian menggeleng prihatin. Setelah akad, tidak ada pesta besar. Hanya beberapa piring nasi tumpeng kecil dibagikan kepada tamu. Semua terasa begitu kaku. Tidak ada tawa, tidak ada senyum tulus. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia, justru terasa seperti prosesi pengorbanan. Di tengah keramaian yang dingin itu, Rara duduk diam di kursi pengantin, menunduk. Di sampingnya, Mbah Wiryo duduk tegap, menatapnya dengan sorot mata penuh kuasa. Tangan tuanya meraih tangan Rara. Gadis itu bergetar, ingin menarik diri, tapi genggaman itu terlalu kuat. Senyum tipis Mbah Wiryo membuat Rara semakin takut. "Mulai hari ini, kau resmi menjadi milikku," bisik Mbah Wiryo pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Rara berdiri. Hari beranjak sore. Para tamu mulai pulang, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Namun bagi Rara, hari itu bukanlah akhir. Justru awal dari kehidupan baru yang penuh misteri dan ketakutan. Malam pertama semakin dekat, dan bayangan tentang apa yang akan terjadi membuatnya semakin hancur. Di kamar, Rara menatap langit-langit sambil menggenggam erat bantal. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti burung yang sayapnya dipatahkan, dipaksa masuk ke dalam sangkar gelap bersama seekor burung tua yang asing dan menakutkan. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain pasrah. Pernikahan itu sah. Dan malam nanti, ia akan memasuki gerbang baru yang mungkin tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Malam itu turun dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Angin berhembus kencang, dedaunan pohon jati bergesekan menimbulkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bulan sabit tampak redup di langit, tertutup awan tipis. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang seakan pertanda sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Di dalam rumah besar milik Mbah Wiryo, suasana jauh lebih menyeramkan. Aroma dupa memenuhi setiap sudut ruangan. Asapnya mengepul ke langit-langit, membuat udara terasa berat. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan tua dengan wajah-wajah menyeramkan. Sementara meja panjang dipenuhi sesajen, pisang raja, kembang 7 rupa, kendi berisi air, dan ayam hitam yang sudah disembelih. Rara duduk di atas ranjang besar berkelambu putih. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengenakan kebaya tipis pemberian ibunya, tapi tubuhnya gemetar hebat. Malam itu adalah malam pertama yang seharusnya penuh cinta bagi pasangan pengantin baru. Namun bagi Rara, malam itu adalah malam horor yang ingin ia hindari seumur hidup. Pintu kamar berderi terbuka perlahan. Mbah Wiryo masuk dengan langkah pelan, membawa tongkat kayu hitam. Matanya menatap Rara tajam. Senyum tipis tersungging di wajah keriputnya. "Istriku." Suaranya berat, bergema seakan keluar dari dalam gua. "Malam ini, kau akan menjadi bagian dari hidupku sepenuhnya." Rara mundur, punggungnya menempel pada dinding. "Mbah, tolong, jangan sakiti aku." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Mbah Wiryo tidak mendekati Rara untuk menyentuhnya seperti yang ia takutkan. Sebaliknya, ia duduk di kursi rotan,
menyalakan dupa lebih banyak hingga ruangan semakin penuh asap. Dari saku jubahnya, ia mengeluarkan selembar kain putih panjang. "Pakai ini," perintahnya. "Kau harus menemaniku melakukan ritual malam ini. Itu syarat agar roh leluhur menerima pernikahan kita." Rara tertegun. "Ritual? Malam ini? Dengan aku?" "Benar," jawab Mbah Wiryo. Matanya menajam. "Kau harus ikut denganku ke pemakaman tua di pinggir desa. Hanya dengan begitu, pernikahan ini dianggap sah oleh dunia yang tidak bisa kau lihat." Tubuh Rara gemetar. Ia ingin menolak, tapi rasa takut pada tatapan Mbah Wiryo membuat lidahnya keluh. Dengan tangan bergetar, ia mengenakan kain putih itu. Rasanya dingin, seperti kain kafan yang menempel di kulitnya. Tak lama kemudian, Mbah Wiryo menyalakan obor dan mengajaknya keluar rumah. Malam itu begitu sunyi, hanya suara burung hantu sesekali terdengar. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju pemakaman tua. Rara menunduk sepanjang jalan, air matanya jatuh satu persatu. Dalam hatinya ia berdoa, memohon perlindungan Tuhan dari sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Sesampainya di pemakaman, suasana semakin menyeramkan. Rumput liar menjulang tinggi, nisan-nisan tua tampak kusam ditutupi lumut. Angin dingin menusuk tulang, membuat Rara menggigil hebat. Mbah Wiryo menancapkan obor di tanah, lalu duduk bersila di depan sebuah nisan besar yang retak. Tangannya mulai bergerak, membentuk simbol aneh di udara. Sementara mulutnya komat-kamit membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, kadang meninggi, kadang rendah, membuat suasana semakin mencekam. Rara berdiri kaku di belakangnya, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Suara tangisan samar terdengar, entah dari mana asalnya. Rara memejamkan mata, hatinya berteriak, "Ya Tuhan, lindungi aku." Mbah Wiryo membuka mata, menoleh pada Rara. "Duduk di sini. Letakkan tanganmu di tanah. Biarkan roh leluhur menyatu dengan tubuhmu. Malam ini, kau bukan hanya istriku, tapi juga pewaris ilmunya." Rara menutup mulutnya, terisak. Ia tak pernah membayangkan malam pertama pernikahannya akan berubah menjadi ritual mistis di pemakaman. Bukan kasih sayang yang ia dapatkan, melainkan ketakutan yang mengikat seluruh tubuhnya. Namun ia terlalu lemah untuk melawan. Dengan tubuh bergetar, ia menuruti perintah itu, meletakkan tangannya di tanah dingin, tepat di atas nisan yang retak. Saat itu juga, hawa dingin luar biasa merayap dari tanah, masuk ke telapak tangannya, menjalar ke seluruh tubuh. Rara berteriak, tubuhnya kejang-kejang, matanya terbelalak. Dan malam pertama itu, benar-benar menjadi malam yang mencekam, membuka gerbang menuju kehidupan baru yang penuh misteri dan kengerian. Udara malam masih terasa menusuk tulang ketika Rara terbangun dari pingsannya. Pandangannya kabur, tubuhnya lemas, dan telapak tangannya terasa panas seolah baru saja terbakar. Saat matanya perlahan terbuka, ia menyadari dirinya masih berada di pemakaman tua itu. Obor masih menyala redup, dan di depannya tampak Mbah Wiryo duduk bersila dengan mata terpejam. Wajahnya serius, tubuhnya berguncang seperti sedang kesurupan. Rara menjerit pelan, mencoba mundur, tapi tubuhnya begitu berat. Kakinya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia berusaha bersuara, tiba-tiba Mbah Wiryo membuka mata. Sorot matanya merah menyala, bukan seperti manusia biasa. Rara langsung menunduk, ketakutan luar biasa menyelubunginya. "Tenanglah," suara Mbah Wiryo berat, bergema aneh seakan keluar dari dua mulut sekaligus. "Kau telah dipilih sejak lama. Malam ini, roh leluhur sudah menyentuh tubuhmu. Kau bukan lagi gadis biasa, Rara." Rara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apa maksud Mbah? Kenapa aku? Kenapa harus aku yang jadi korban?" Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara angin malam.
Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kau mengira aku hanya ingin menikahimu untuk melunasi hutang ibumu? Tidak, Rara. Itu hanya pintu masuk. Alasanku sebenarnya jauh lebih besar. Kau adalah keturunan langka. Apa? Rara tertegun. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Darahmu? Bukan darah sembarangan. Nenek buyutmu dulu adalah seorang dukun wanita paling sakti di desa ini. Ilmunya kuat, tapi dia memilih berhenti dan menikah dengan lelaki biasa. Ilmu itu hilang. Sampai kini aku menemukannya kembali dalam dirimu. Auramu berbeda dari gadis lain. Kau ditakdirkan untuk mewarisi ilmu yang dulu lenyap. Rara terbelalak. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Tidak. Aku tidak mau. Aku hanya ingin hidup normal, seperti gadis lain. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya keluarga. Aku tidak mau jadi pewaris ilmu hitam. Namun tawa Mbah Wiryo terdengar serak, menggema di pemakaman itu. Kau tidak bisa memilih, Rara. Ilmu ini sudah menempel di tubuhmu sejak ritual tadi. Kau sudah terikat dengan roh leluhur. Jika kau melawan, tubuhmu akan hancur perlahan-lahan. Tapi jika kau menerima, kau akan menjadi wanita paling sakti di negeri ini. Air mata Rara mengalir deras. Hatinya hancur. Selama ini ia pikir penderitaannya hanya sebatas menikah dengan lelaki tua demi melunasi hutang. Namun ternyata, ada alasan lain yang jauh lebih menakutkan. Ia dijadikan penerus ilmu dukun yang penuh misteri. Mbah Wiryo kemudian berdiri, menancapkan tongkat hitamnya ke tanah. Dari dalam tanah, suara seperti erangan terdengar samar, membuat Rara menutup telinganya. Dengar, Rara. Mulai malam ini, kau akan belajar. Kau akan ikut setiap ritualku. Kau akan membantu setiap pasien yang datang padaku. Dan suatu saat, setelah aku tiada, kaulah yang akan melanjutkan segalanya. Rara menggeleng histeris. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak bisa. Tapi tubuhnya tiba-tiba kembali kaku. Nafasnya sesak, matanya panas. Ia merasakan hawa dingin yang sama seperti tadi menjalar lagi dari telapak tangannya. Rara berteriak, tapi suaranya tercekat. Dalam hatinya, ia merasa terjebak di dunia yang bukan miliknya. Mbah Wiryo mendekat, mengusap kepalanya dengan tangan keriput. Tenanglah, istriku. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Kau bukan dikutuk, tapi dipilih. Kata-kata itu justru membuat Rara semakin hancur. Apa gunanya menjadi pilihan jika yang ia dapatkan hanyalah penderitaan? Apa gunanya menjadi sakti jika harga yang harus dibayar adalah kebebasan dan kebahagiaan hidupnya? Malam itu, di bawah cahaya obor yang hampir padam, Rara menyadari sesuatu. Ia tidak hanya kehilangan masa mudanya, tapi juga masa depannya. Sejak saat itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam mencekam di pemakaman tua itu, hidup Rara berubah total. Ia tidak lagi merasa menjadi dirinya yang dulu. Hari-hari yang biasanya diisi dengan membantu ibunya di pasar atau sekadar bercanda dengan adiknya, kini berganti dengan rutinitas yang menakutkan. Setiap pagi, rumah besar Mbah Wiryo selalu kedatangan tamu. Ada yang datang untuk meminta tolong, ada pula yang membawa sesajen, ayam, kambing, bahkan uang dalam jumlah besar. Semua orang menghormati Mbah Wiryo, sebagian karena percaya pada kesaktiannya, sebagian lagi karena takut. Rara sering dipaksa duduk di samping suaminya, meski hatinya menolak. Ia harus menyaksikan langsung ritual-ritual aneh. Air kembang yang dibacakan mantra, kain kafan yang diikat di tubuh pasien, atau boneka jerami yang dibakar untuk mengusir roh jahat. Awalnya ia hanya duduk diam dengan wajah pucat, tapi lama-kelamaan Mbah Wiryo mulai melibatkannya. Pegang tangannya. Perintah Mbah Wiryo ketika seorang wanita berteriak-teriak keras seperti kesurupan. Rara menatap ketakutan, tapi ia terpaksa menurut. Begitu tangannya menyentuh kulit pasien itu,
Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, pasien itu berhenti berteriak dan terdiam. Semua orang terkejut. Astaga, dia sakti juga, seperti Mbah, seru salah seorang kerabat pasien. Sejak hari itu, kabar tersebar ke seluruh desa bahwa istri muda Mbah Wiryo memiliki kekuatan yang sama. Rara dipuja sekaligus ditakuti, meski ia sendiri tidak pernah menginginkannya. Malam-malam Rara tidak pernah tenang. Hampir setiap tengah malam, ia dibangunkan untuk menemani ritual di ruangan belakang rumah. Bau dupa menusuk hidung, suara gamelan kecil berdentum lirih, dan mantra-mantra kuno memenuhi udara. Rara selalu merasa tubuhnya ditarik masuk ke dunia yang asing. Kadang ia mendengar bisikan-bisikan samar, kadang ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Tubuhnya semakin lemah, tapi anehnya, inderanya semakin tajam. Ia bisa merasakan emosi orang lain, bisa merasakan hawa aneh saat seseorang membawa niat buruk. Semua itu membuatnya semakin takut. Takut ia benar-benar berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Suatu malam, setelah ritual panjang, Rara duduk di kamarnya sendirian. Ia menatap jari-jarinya yang kini sering terasa dingin. Air mata mengalir di pipinya. Ya Tuhan! Apakah ini jalan hidupku sekarang? Apakah aku harus menjalani ini sampai tua? Ia merindukan kebebasan, merindukan kehidupan normal, merindukan dirinya yang dulu. Tapi setiap kali ia berpikir untuk kabur, bayangan Mbah Wiryo muncul di benaknya. Tatapan tajam itu seakan menahannya. Ia tahu, Mbah Wiryo tidak akan pernah membiarkannya pergi. Lebih parah lagi, ibunya kini justru merasa lega. Hutang sudah lunas, rumah mereka aman, dan kehidupan mereka lebih berkecukupan. Bu Lastri bahkan sering berkata, "Nak, meski berat, lihatlah sekarang. Kita tidak lagi dikejar rentenir. Kau sudah menyelamatkan keluarga kita. Itu takdir yang harus kau terima." Kata-kata itu menusuk hati Rara. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa yang ia korbankan bukan hanya dirinya, tapi juga jiwanya. Namun lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang datang mencari pertolongan. Dan setiap kali ia dipaksa membantu, Rara merasa sedikit demi sedikit dirinya hilang, digantikan sesuatu yang gelap. Di dalam hatinya, ia masih berharap. Mungkin suatu hari nanti akan datang cahaya. Seseorang atau sesuatu yang mampu membebaskannya. Namun untuk saat ini, ia terjebak dalam lingkaran gaib yang tak bisa ia tinggalkan. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Rara berdiri di halaman rumah besar Mbah Wiryo. Angin malam meniup rambutnya. Matanya kosong menatap jauh. Ia sadar, sejak pernikahan itu, ia tidak lagi hanya seorang gadis desa biasa. Ia kini adalah bagian dari dunia gelap yang diturunkan padanya. Dan meski ia menolak, takdir sudah menuliskan jalan hidupnya. Istri seorang dukun, sekaligus pewaris ilmu yang ia benci. Itulah kisah nyata yang penuh air mata dan pelajaran hidup. Kadang, sebuah pengorbanan yang besar bisa menyeret seseorang ke jalan yang tak pernah ia inginkan. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari jeratan hutang, dan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.